Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Seperti biasanya saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Aquarius di bulan April 2022 ya, pesan alam semesta. Kita akan melihat mengenai tentang gambaran dulu, keadaan kehidupan kamu seperti apa, siklus kehidupan kamu dan gambaran perjalanan hidup kamu ya. Baru kita akan melihat bagaimana rencana dan tujuan dalam mencapai sebuah harapan kamu untuk zodiak Aquarius. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana harapan jiwa yang tersembunyi dalam bentuk cakra aura jiwa kamu seperti apa dan bagaimana bentuk asmara percintaan kamu ya. Di sini kita akan melihat, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa Anda like, share di komen dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, Anda bisa relax, santai dan lebih respon dalam menikmati hasil ramalan ini seperti biasanya ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan hasil ramalan ini dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik, kita akan mengambil kartu pertama ya. Kartu pertama mengatakan tentang Five of Fountain ya. Nah, ini ada bentuk makam, bentuk kuburan. Ada satu orang yang sedang merenung ya. Ada satu orang yang merenung di kuburan. Nah, ini melambangkan ada sebuah apa ya? Ini kalau saya lihat dengan diri kamu itu ini melambangkan tentang sebagai simbol kehilangan besar ya. Hidup yang dijalankan seolah-olah tidak punya harapan ya. Tapi dengan kesungguhan ya, dengan secara kepastian, kartu ini mengatakan bahwa kesedihan kamu akan segera berakhir ya, dan rasa mujizat kamu akan berubah menjadi sebuah keadaan yang cukup membaik di kehidupan sekarang saat ini ya. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan, segala hal yang tidak baik semua akan berubah menjadi hal berkat ataupun menjadi sebuah mujizat lah. Jadi makanya semuanya itu akan didatangkan secara positif dan secara lebih mudah menarik sebuah energi positifnya ya. Nah, itu adalah bentuk gambaran zodiak ya, bentuk gambaran yang seperti apa yang akan kamu capai. Jadi inilah akan digambarkan bagaimana nanti akan diberikan sebuah harapan ya. Nah, satu ada lagi yang saya lihat, siklus kehidupan kamu sebenarnya kamu merasa aman, tenang dan nyaman ya. Jadi kamu sebenarnya kamu tidak takut dengan sebuah ancaman ataupun sebuah bahaya, ataupun maksudnya kamu berani berspekulasi, berani melakukan sebuah tindakan yang cukup kuat ya, yang cukup teguh iman kamu, sehingga apa yang kamu lakukan merasa sah-sah saja, sehingga tidak memberikan sebuah rasa ketakutan dalam diri kamu ya. Dan tapi kalau di sini yang saya lihat sih, kamu tidak bisa diam saja ya, tapi kamu bisa berani berspekulasi, menanamkan modal yang cukup kuat, dan kamu berani menapaki sebuah jalan yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi kamu berani mengambil sebuah resiko, berani mengambil sebuah jalan yang cukup kuat ke depannya bagaimana yang kamu hadapi. Jadi apa yang kamu incar, apa yang kamu berikan segala sesuatunya dalam diri kamu itu sebenarnya perlu adanya sebuah sikap ya yang cukup untuk bisa menilai ke depannya bagaimana, dan kamu bagaimana akan kamu berikan kepada diri kamu. Jadi apa yang akan kamu kerjakan, apa yang kamu ikhlaskan dalam diri kamu, sebenarnya kamu tidak menolak segala sesuatunya yang ada di depan mata kamu, tapi kamu ya bisa dibilang kamu tidak tahu apa yang terbaik dalam diri kamu, tapi kamu berani untuk bisa berani mencoba ya, mencari sebuah pengalaman yang cukup besar, sehingga kamu selalu melakukan segala sesuatunya itu tanpa berpikir panjang. Jadi ibaratnya yang saya lihat itu, kamu cukup mematangkan diri kamu, tapi kamu kurang adanya melihat seluk-beluknya, baik buruknya, bagaimana kamu sikapi, sehingga dalam diri kamu itu, dalam diri jiwa kamu itu
lebih terpancarnya sebuah rasa semangat yang cukup kuat ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu sebenarnya bagus, cuman satu, kurang menyikapi ya segala sesuatunya dengan baik, sehingga kamu berani mengambil sebuah risiko. Kita akan beralih ke gambaran perjalanan hidup kamu. Ini kalau yang saya lihat ya, ini mewakili sebuah pekerjaan. Jadi dalam diri kamu itu sebenarnya bisa berani memulai sesuatu, berani memulai sebuah proyek ya. Tapi di sini banyak menghabiskan sebuah usaha ya, banyak menghabiskan sebuah tindakan ya, sehingga kurang adanya sebuah puas diri ya. Jadi tidak ada sebuah menempatkan diri kamu dalam sebuah kepuasan diri dalam sebuah pekerjaan. Apalagi yang berhubungan dengan kerajinan tangan, bidang seni ya. Jadi apa yang kamu lakukan di sini banyak kombinasinya ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kamu berani mengambil sebuah risiko. Jadi pekerjaan apapun, ataupun yang menanamkan sebuah modal, ataupun yang memberikan sebuah situasi kondisi yang bagaimana akan kamu sikapi itu sebenarnya itulah yang nanti akan kamu berikan, akan kamu terima gitu ya. Cuman yang di sini yang saya lihat pekerjaan itu banyak sekali yang kamu ambil gitu loh. Jadi semua kamu mau, ini mau, itu mau, tapi kamu tanpa berpikir panjang, bisa nggak itu bisa melakukan sampai tahap ke jenjang yang cukup lama, ataupun hanya sebentar saja, ataupun biasa-biasa saja gitu ya. Nah, jadi ini kalau saya lihat lagi dalam satu yang saya lihat lagi, ya mungkin dalam diri kamu itu kamu lebih banyak mengalami sebuah rasa positif ya dalam hati batin kamu. Jadi apa yang kamu lakukan ini semua banyak melakukan sebuah komunitas ya dalam sebuah masyarakat, sehingga apa yang kamu lakukan ini banyak mendapatkan sebuah dukungan, pemahaman, dan kamu bisa mengerti di mana kamu berada gitu ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu tergambarkan dalam sebuah pekerjaan ya. Kehidupan kamu tuh banyak kemitraan ya, sehingga banyak membutuh sebuah hubungan cukup harmonis. Jadi kamu tidak takut banyak yang mendukung kamu, banyak memberikan kamu penilaian yang baik, sehingga kamu berani ataupun rela mengambil sebuah tindakan ataupun sebuah usaha yang cukup mengambil sebuah risiko ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini komunitas lebih banyak mendapatkan sebuah orang-orang yang positif ataupun dewa penolong, sehingga bisa diajak kerjasama, loyalitas, berusaha, berkelompok, dan bisa dibantu jika diperlukan ya. Jadi kamu untuk zodiak Aquarius itu di bulan 4 ini banyak sebuah situasi kondisi yang cukup bagus sekali yang bisa kamu capai. Hanya saja yang saya lihat kamu kurang memiliki sebuah intuisi kata hati yang lebih cukup kuat ya, lebih dominan, sehingga kamu tidak ada sebuah penyaringan filter dalam mengambil tindakan. Mengambil keputusan seperti apa, kamu masih belum bisa mengerti apa yang akan kamu ambil, apa yang akan kamu jalankan. Sehingga memang ya betul ya, dia di bulan 4 ini kamu banyak dewa penolong, tapi yang kamu sikapi itu mungkin banyak idenya, banyak gagasan, banyak wawasan, tapi banyak yang bisa dikerjakan tapi nggak mendapatkan sebuah hasil yang cukup memuaskan ya. Nah, jadi itulah yang saya lihat. Jadi sehingga dalam diri kamu itu kamu harus bisa ada sebuah cakrawala, harus ada sebuah penilaian dan penglihatan yang cukup besar ya, cukup jauh ke depannya. Ini mewakili dalam sebuah impian, harapan ya, keinginan kamu. Jadi apa yang akan kamu lakukan ini bisa melakukan sebuah keinginan untuk pergi ke tempat yang jauh, ataupun bertemu dengan orang asing dan mengajak sebuah tindakan kerjasama ya. Nah, jadi dalam diri kamu ini sebenarnya bagus sekali ya. Tapi kalau misalnya kamu bisa lebih teguh dalam beriman, maka semuanya itu akan tercapai sebuah hasil yang baik ya. Jadi dalam diri kamu itu biasanya ini akan mendapat sebuah sisi yang baik itu dimulai dari musim panas ya. Jadi musim panas itu dimulai dari bulan 4, bulan 5, dan bulan 6. Nah, itu adalah hasil yang cukup bagus sekali dalam berprestasi ataupun mendapatkan sebuah sisi positif ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu ya kalau saya lihat banyak energi positif yang bisa kamu capai, yang bisa kamu dapatkan, asalkan kamu bisa berpikir lebih maju, berpikir lebih positif, dan lebih mematangkan apa yang akan kamu capai nantinya. Nah, jadi kamu di sini ya
untuk kamu nanti masuk di bulan 4, kamu orang berzodiak Aquarius itu cukup bagus sekali, cukup sangat menjanjikan sekali, bisa bertemu dengan banyak dewa penolong ya. Itu ibaratnya kamu adalah karma baik kamu ya. Tapi saya nggak tahu dilihat dari bentuk general kamu kayak gimana. Tapi seharusnya kamu bisa melihat segala sesuatunya dengan sisi positif ya. Karena ini yang saya lihat ini mengenai tentang umum, bukan sebagai general. Nah, jadi dalam diri kamu itu seperti apa yang akan kamu sikapi, ini masih belum bisa memberikan sebuah ekspresi karena dalam diri kamu seutuhnya masih belum bisa terbuka dalam sebuah sisi positif ya. Nah, diri kamu di sini seharusnya ada sebuah pujaan, maksudnya ada sebuah pujian ya. Be careful gitu ya. Jadi kamu harus bisa lebih berhati-hati dalam mendengarkan suara hati ataupun mendengarkan sebuah ajakan ataupun bujukan rayuan gombal gitu ya. Jadi ini kartu ini menunjukkan bahwa kamu bisa membangkitkan sebuah memori, bisa membangkitkan sebuah hasrat yang bagaimana akan kamu sikapi, akan kamu jalankan. Tapi semuanya itu akan kamu dapatkan dengan begitu mudah, asalkan kamu bisa berpikir lebih maju ke depannya. Dan itu juga ada sesuatu bakat kemampuan yang tersimpan, jadi sehingga dalam diri kamu itu harus ada sebuah cahaya, harus ada sebuah memori, kekuatan diri jiwa kamu bagaimana untuk mengembangkan segala sesuatunya dalam diri kamu. Ya, jiwa kamu seperti apa, kamu harus bisa mengeksposkan diri kamu. Ya, jangan ada sebuah tersembunyi, ada sesuatu yang tersimpan dalam di balik cahaya. Ya, jadi apa yang akan kamu capai dalam mencapai sebuah harapan, lakukanlah dengan sebaik mungkin karena mungkin ada sesuatu yang lebih mengganjal ya, sehingga kamu bisa melakukan yang terbaik. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu capai tidak tergerak dalam suatu sisi positifnya ya. Jadi bisa dibilang emosi kamu cukup meledak dan kamu kurang adanya sebuah sisi positif yang bisa kamu dapatkan, yang kamu capaikan ataupun yang kamu gerahkan ke masa depan ya. Jadi dalam diri kamu itu haruslah ada sesuatu yang memberikan sebuah sisi positif, energi yang bagaimana akan kamu sikapi supaya kamu jangan terpaut dalam suatu hal yang memberikan kamu sebuah kerugian ya. Nah, di sini kita akan melihat bentuk cakra aura jiwa kamu seperti apa. Ini yang saya lihat, kamu harus ada sebuah rasa fokus yang cukup tinggi ya. Kamu harus ada sebuah sisi yang bagus dalam mengembangkan sebuah bakat kemampuan kamu, dan harus ada sesuatu yang tergerak hati kamu secara seutuhnya dalam melakukan segala tindakan kamu yang akan kamu lakukan. Terus kamu harus bertindak sebagai bekerja keras, konsisten, dan fleksibel dalam lingkungan sekitar kamu. Kamu kenalilah dalam bakat kemampuan kamu seperti apa. Kamu pikirkan bagaimana apa yang akan kamu capai ke depannya. Barulah kamu bisa berani mengambil kesimpulan ataupun mengambil sebuah keputusan. Diva maskulin, beranilah kamu selalu tegas, bertindak disiplin, bertindak lebih kuat, bijaksana ke depannya. Dan kamu bisa melakukan apa yang bisa kamu hadapi, apa yang akan kamu jalankan, supaya kamu juga ada sebuah petunjuk dari Tuhan ya. Dan terus kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan karena tidak ada sesuatu yang salah dalam diri kamu, supaya kamu bisa menilai dengan perspektif yang cukup tinggi dan kamu raihlah dalam sebuah harapan yang bagaimana yang akan kamu capai ke depannya. Jadi keseimbangan hidup kamu itulah nanti akan kamu sikapi, bagaimana nanti akan kamu dapatkan. Apa yang akan kamu capai nantinya itulah nanti akan kamu hasil. Dan berpikir positiflah bahwa kamu bisa melakukan apa yang akan kamu raih ke depannya. Oke, teman-teman, itu adalah bentuk zodiak Aquarius. Itu adalah cukup sangat bagus sekali untuk kamu bisa didatangi banyak dewa penolong ya. Nah, kita akan beralih ke bentuk asmara percintaan ya. Bentuk asmara percintaan ya, untuk orang yang berzodiak Aquarius. Kita akan mengambil kartu dulu. Ini mengatakan bahwa ada sebuah pokok inti masalah ya. Jadi sehingga hubungan kalian tuh mungkin ada dijadikan sebuah penengah dalam masalah yang mungkin harus diselesaikan dengan baik ya. Nah, jadi harus ada dilakukan dalam sebuah hubungan itu ada sebuah tindakan yang nyata ya.
Jadi tindakan yang bagaimana akan kamu kerahkan, tindakan apa yang akan kamu capaikan nantinya, sehingga kamu bisa melakukan dengan sebuah kesungguhan hati. Dan apa yang akan kamu capai, ini kalau yang saya lihat, tidak ada sebuah rasa fokus, tidak ada sebuah ketetapan hati, ungkapan perasaan yang seperti apa yang akan kamu capai ke depannya. Sehingga apa yang akan kamu dapatkan tidak ada sebuah kemurahan hati ya dalam menggapai sebuah keputusan ataupun menggapai dalam sebuah harapan. Ya, jiwa kamu seperti apa tidak tergambarkan dalam sebuah sisi positifnya. Satunya lagi, ini menggambarkan bahwa tidak ada sebuah cahaya dalam sebuah hubungan. Jadi hubungan kalian seperti apa tidak menggambarkan sebuah sisi positifnya ataupun sebuah sisi negatifnya. Bagaimana yang akan kamu sikapi dalam menjalani sebuah hubungan hanya begitu-gitu saja dan lebih banyak terekspos sebuah kata untuk supaya lebih menyendiri ataupun menyimpan rahasia ataupun secara tertutup antar pasangan. Jadi tidak ada saling percaya dan saling memblok perasaan satu sama lainnya. Itu yang saya lihat untuk mengenai segi asmara percintaan kamu. Oke teman-teman, kita akan mulai mengundi 3 show yang lebih tepatnya dengan siklus kehidupan orang yang berjodi Aquarius ya. Kita akan ambil satunya lagi dan satu lagi. Oke. Yaitu shio anjing. Yang kedua shio tikus. Yang ketiga adalah shio naga ya. Oke, ini adalah shio anjing, shio tikus dan shio naga ya. Oke, ini adalah tiga shio anjing, tikus, dan naga yang punya kesamaan, punya pengaruh yang cukup kuat dengan siklus kehidupan zodiak Aquarius ya. Kita akan melihat dengan bentuk pesan-pesannya. Ini kalau saya lihat, kamu siklus kehidupan orang yang berzodiak Aquarius, anjing, tikus, dan naga. Seharusnya kalian harus bisa melakukan jalan yang terbaik. Kalian harus bisa mengambil sebuah jalan yang pasti, jalan yang bagaimana akan kalian sikapi, ya, karena harus ada sebuah rencana, hambatan, rintangan, tantangan, dan bagaimanapun yang akan kalian sikapi, kalian harus ada sebuah inti pokok permasalahan dalam mencari sebuah jalan keluar, ya. Terus yang kedua, setelah kalian sudah melakukan, sudah di tengah jalan sebuah segala pelaksanaan perencanaan, kalau kalian sudah mengambil sebuah titik yang baik, titik kejernihan dalam pemikiran, jangan katakan tidak, ya, karena segala sesuatunya pasti membutuhkan modal, membutuhkan uang dan tindakan, tenaga dan pikiran. Jadi apapun yang kalian lakukan, jauh-jauhlah hari dalam melakukan ataupun menyikapi sebuah hasil ramalan, maksudnya dalam menyikapi sebuah masalah ya, sebuah pelaksanaan atau sebuah tindakan yang akan dikerahkan ke depannya. Jadi apa yang akan kalian kerjakan, apa yang akan kalian lakukan, jauh-jauh harilah kalian menyusun dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kalian melakukan sebuah tindakan yang tidak baik ataupun tindakan yang cukup membahayakan, merugikan ataupun banyak membuang tenaga waktu dan membuang banyak materi dan uang ya. Nah, jadi itu adalah bentuk pesan untuk Anda. Kiranya ya, untuk kamu shio anjing, shio tikus, dan shio naga, siklus kehidupannya dengan zodiak Aquarius, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang akan kamu sikapi itu nanti akan tergambarkan dengan sendirinya. Jika kamu bisa melakukan yang baik, maka itu semuanya akan berjalan dengan mulus. Jika tidak, maka jangan ambil sebuah kesalahan untuk merugikan diri kamu sendiri atau orang lainnya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya, ke nomor 0819 19635839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.